secara seksama berkesinambungan meneruskan tujuan hidup. Ya, tujuan hidup nih, bukan kalau Kanjeng Nabi kan tentu tahu dong tujuan hidup ya. Sekarang tujuan hidup pada nggak tahu, apalagi tujuan mati, ya kan susah. Ya, artinya begini, saya ingin mengatakan bahwasanya golek dalane uripe pada orang ngerti, apalagi dalane pati. Sesusah-susahnya mencari jalannya hidup, masih susah mencari jalannya mati. Lah ini yang sedang kita gali seksama. Tapi uluk salam yo atur bagyo isuka nusantara. Salam mulia Ki, salam mulia Sugeng Enjing. Gini Ki, ya di sini saya mau gendu-gendu rasa gitu. Ya. Itu dalam ajaran Jawa itu kan ada istilah sedulur papat limo pancer gitu. Yeah. Tapi kemarin itu pas kita nyantai ngobrol-ngobrol itu kan saya Ki Dharma pernah ngendika dapat petunjuk tentang itu apa sedulur limang sejati atau sahabat limang sejati. Itu apakah itu sama dengan sedulur papat limo pancer atau ada wedarannya sendiri gitu Ki? Monggo Ki, mohon dijelaskan. Silahkan. Oke, sebisa asa saya ya, sebisa saya lah intinya. Wilahing jati nuhuni ajat-ajate luluhun Nusantara, tapi uluk salam mulia. Kita masih asik di sendang bengkung. Ya. Ya kan, bengkung itu ya sungguh-sungguh. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam meniati hidup, tidak asal hidup. Amin. Tapi hidup yang punya arti makna. Artinya tahu jalannya hidup, tahu pula jalannya pati. Lah kalau bahasa Jawa di Indonesia kan ini kan susah. Ya artinya paran itu ya sebuah tujuan. Ya paran itu sebuah tujuan. Paran itu sebuah tujuan. Paran kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu ya tujuan lah, kesemiripannya walaupun tidak sama plek begitu. Iya. Nah, mengapa saya mengatakan pakai prolog tujuan hidup? Ya, karena orang di muka bumi ini aslinya itu masih bingung semua, saya. Iya. Bingung. Coba tujuannya Sekyono itu apa? Coba, pengen kaya kah? Nggak jelas pula. Nggak jelas, Ki. Iya kan? Iya, masih bingung. Pengen sugih kah? Ya, pengen sugih ya kaya ya. Pengen pinter kah? Pengen jadi orang yang berpangkat kah? Aslinya bingung. Yang punya pangkat juga bingung. Masyarakatnya juga lebih bingung. Karena apa? Ini yang perlu dimengerti, paraning urip. Ya, jangankan goleti paraning pati, paranya hidup saja sudah pada nggak tahu gitu loh. Lah ini maka leluhur kita kembali tadi pertanyaannya adalah sedulur papat kelima pancer. Mengapa diarani sedulur? Ya. Seidu mulur-mulur. Saya nggak mengatakan sperma ya. Ya barang seidu tapi mulur-mulur ya. Seidunya bapak, seidu ya seludah gitu. Seludah itu mulur menjadi Mas Yono, menjadi adiknya Mas Yono, kakaknya Mas Yono. Lah ini kan barang seidu jadi mulur-mulur jadi banyak. Namun satu tunggal, yaitu tunggal ari-ari. Kata guru saya, setiap orang itu tunggal ari-ari. Setiap orang dalam satu kandung itu tunggal ari-ari. Kalau nggak percaya, ada bayi yang lahir ditali dengan benang itu, nanti dimasukkan ke kendil. Nanti begitu lahir adikmu, pasti ada benangnya itu masih ikut. Lah ini sebuah kasunyatan, bisa dites. Monggo kalau nggak percaya buktikan aja. Namun kasunyatan, namun ada sesuci doa benang itu. Lah terus saya akan mengatakan ya, sedulur papat kelima pancer itu adalah warisan sebuah keyakinan yang wajib dimengerti sesungguhnya bagi orang Jawa khususnya dan orang Nusantara pada umumnya. Lah apa perbedaannya sedulur papat kelima pancer dan sahabat limang sejati? Lah yang namanya sedulur, seidu mulur-mulur itu tadi ya, seidu mulur-mulur ini cenderung tidak nampak. Sedulur papat kelima pancer pilih jalmo kang bisa ngerteni marang itu.
Ya, artinya 1000 manusia satu, bahkan 1.000.000 manusia satu yang bisa meruhi marang dununge ngagesang, meruhi sedulur papat kelima pancer. Pancer itu adalah sukmanya sendiri, ya. Kalau sedulur itu adalah yang kerawatan lan ora kerawatan. Ini sedulur papat ini tentunya amarah mutmainah supya luamah ini tidak kerawatan. Artinya kalau mau mencari itu ya sifatnya gaib, kita harus maneges. Lah, apa yang dimaksud dengan sahabat? Antara sedulur dan sahabat kita mesti bisa membedakan. Sedulur itu sedung mulur-mulur, namun kalau sahabat tentunya secara fisik. Oh iya iya. Ya. Iya iya. Nah, sedulur dan sahabat ini ada serupa namun tidak pula sama gitu loh. Tidak pula sama. Lah, yang saya maksud sahabat, hei saudara-saudaraku, ini sudah wujud fisik. Iya. Antara saya dan Syekh Yono ini sahabat. Ya. Nah, tinggal masuk kepada ranah limang sejati apa tidak? Ya. Sekali lagi, saya dan Syekh Yono mungkin sahabat, namun masuk ke ranah limang sejati apa enggak? Lah, saya akan menguraikan sedikit apa yang dimaksud dengan limang. Limang itu dalam bahasa Jawa kuno itu kan ada bahasa liman. Liman Benawi karena negaranya dulu tanah gajah gitu loh. Lah, yang namanya liman secara taruhlah lugunya ya, itu liman itu adalah gajah. Namun kalau limang bisa berarti 5. Ya kan? Limang sejati yang termaksud secara gamblangnya itu ya sahabat tempat kalau kata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah ini kata kiai saya loh. Lah itu semestinya para kiai-kiai, para syekh termasuknya itu menjelaskan apa bedanya Shallallahu Alaihi Wasallam dan Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini pun perlu dipertegas, ibaratnya loro-lorena tunggal kalau istilah Jawa mungkin lo dikasih kasar mungkin nanti saya dituntut malah ya. Mungkin menurut Jawa antara Shallallahu Alaihi Wasallam ya jabatan Nabi ini mungkin menurut Jawa dengan Subhanahu wa Ta'ala ini mungkin loro-lorone atunggal mungkin, tapi saya dikasih kata mungkin ya, saya nggak bisa memastikan. Mestinya yang ngoceti itu para ulama ya kan, ada itu al ulama'u warisatul anbiya Pak ya. Jangan sudah pernah di pondok itu kan kurang lebih seperti itu. Jadi ulama pewarisipun para nabi. Lah, namun ulama sekarang, ulama kan dibagi dua nih. Ada ulama suqiyah, ada ulama sufiyah. Lah, tinggal pilih nih. Ulama suqiyah itu ya ulama pasaran yang sukanya kocah-kocah, bahkan di pasar pun kocah gitu loh. Ya mohon maaf ya, kan ala-alane papan itu pasar. Ya, namun sekarang karena salah kaprah bener lumrah, yang namanya pasar saja dikasih musola gitu kan. Lah padahal kita sudah tahu itu hadis apa itu? Hadis ya. Bahwa ala-alane papan itu pasar. Lah, lalu ya bagus-bagusnya papan itu ya tempat untuk beribadat atau masjid atau gereja mungkin terserah saja kepercayaannya. Lah ini perlu kita cross check. Artinya saya di sini porsinya menjelaskan sahabat kalimang sejati ya. Yang dimaksud sahabat kalimang sejati diantaranya ya saya dengan Syekh Yono mungkin. Namun ya yang sudah jelas-jelas sebagai kiblat kita adalah sahabat tempat di antaranya Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar kurang lebih begitu ya kan. Jadi ini sahabat tempat lah. Kalimanya siapa? Kalimanya ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lah, namun kalau dalam pewayangan yang namanya sahabat kalimang sejati ini diantaranya Werkudara dan Anoman. Sahabat itu adalah wujud. Sekali lagi, sahabat itu wujud manusia. Namun kalau sedulur itu taruhlah bil gaib. Aslinya begitu. Makanya jenengan atau Syekh Yono ini mungkin dengan saudara kandung nggak akrab. Ya kan? Tapi cenderung lebih akrab dengan Syekh Nanang umpamanya loh. Syekh ini kan semua saya ya. Syekh kok begitu gitu loh. Maksudnya jadi perlu ditanda tanya juga kalau istilah Banyumas ini Syekh karena kayak gue gitu loh kalau istilah Banyumas lah. Ini Syekh Yono dan Syekh Nanang mungkin lebih akrab daripada Syekh Yono dan saudara kandungnya. Karena apa? Mungkin ada keterkaitan dalam hal ini adalah sahabat kalimang sejati. Termasuk juga
saya dengan Syekh Yono ini mungkin adalah sahabat Kalimang sejati. Lah, bagaimana sekarang topiknya untuk bisa mengerti sahabat Kalimang sejati? Ya, ini wejangan dari Yang Bengkung, nggak mungkin, mohon maaf, ada di buku-buku, ada di dosen-dosen bahkan, makanya kalau mau ngaji ke saya itu repot ya. Saya punya santri 2 saja saya bubarkan. Sekali lagi, saya punya santri 2, saksinya ini Mas Reza. Saya bubarkan daripada ribet, karena apa? Yang namanya ngaji roso, bedah suroso itu tidak mudah begitu loh. Lah ngetut kayak saya, mungkin saya bisa menjelek-jelekan si A, si B, ya mohon maaf ya. Namun apa makna? Nggak mungkin dong sosok seperti saya akan mau menjelekkan orang. Lah untuk membacakan ya kan, bacalah gitu. Untuk membacakan Syekh Yono untuk lebih bisa tandas dalam membaca mungkin. Sekali lagi, yang namanya sahabat limang sejati itu wujud manusia. Umpamanya mau berbisnis ya, usaha, itu cari dulu sahabat limang sejati. Lah caranya seperti apa? Manegesnya seperti apa? Sekilas saya bedah gitu ya, ngrumat weton itu, di dalam itulah hari kelahiranmu yang menentukan, mohon maaf ya, kemuliaanmu, keburukanmu, dan sebagainya, bahkan kematianmu. Ya, termasuk kematian saya. Nah, makanya kalau orang Jawa, kalau ada orang sakit, yang ditanyakan, kebanyakan kalau yang sudah paham, kelahirannya hari apa? Gitu loh. Biasanya dipetik itu kapat karo. Kalau 2 hari sebelumnya, apa 4 hari sebelumnya, atau 2 hari sesudahnya, atau 4 hari sesudahnya. Ini kebiasaan, ilmu titen, nggak bisa dipastikan, tapi rata-rata demikian. Jadi sekali lagi Syekh Yono, saya mengatakan yang namanya sahabat limang sejati itu adalah wujud manusia yang mungkin bisa bermitra dengan setiap manusia pula untuk bisa melaksanakan kewajiban hidup yang nyata di muka bumi ini. Ya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sahabat tempatnya adalah Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali ya, kurang lebihnya. Lah, secara seksama berkesinambungan meneruskan tujuan hidup. Ya, tujuan hidup nih, bukan kalau Kanjeng Nabi kan tentu tahu dong tujuan hidup ya. Sekarang tujuan hidup pada nggak tahu, apalagi tujuan mati, ya kan susah. Ya, artinya begini, saya ingin mengatakan bahwasanya golet dalane uripe pada orang ngerti, apalagi dalane pati. Sesusah-susahnya mencari jalannya hidup, masih susah mencari jalannya mati. Lah ini yang sedang kita gali seksama, baik matanya baik secara mata telanjang maupun mata batin ya. Baik taruhlah kita itu mencari tujuan hidup untuk diri kita maupun untuk sesama, untuk bahkan bangsa dan negaranya. Kemana ini nih? Endingnya Indonesia akan kemana? Apakah yang namanya mercusuar dunia hanya keluar belaka, atau memang harus terwujud? Kan harus perlu maneges gitu loh. Rata-rata sekarang terhenti pada sebuah kata-kata dan rencana. Sekali lagi saya mengatakan sahabat limang sejati ya, perumpamaannya, bukan kesamaannya, perumpamaannya Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan sahabat 4. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Ki.